Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Rivaldi Jendol dalam materi pembahasan komputer dan jaringan dasar kelas 10. Materi yang akan kita bahas adalah hak kekayaan intelektual. Kenapa sih di komputer jaringan dasar harus ada hak? Nah, ini berkaitan dengan mata pelajaran ini ya. Karena maraknya dunia industri 4.0, yaitu dunia digitalisasi, maka kita harus mengetahui hal-hal seperti ini. Langsung aja ke materinya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe biar kita sama-sama belajar dan mengetahui apa sih hak cipta gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan buat teman-teman yang udah subscribe, semoga dilancarkan segala urusannya ya. Dan teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe. Thank you. Oke, kita masuk materinya. Apa sih hak cipta perangkat lunak? Nah, sini kenapa sih masuk ke dalam materinya komputer dan jaringan dasar? Nah, nanti kita bahas di belakang. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta. Ini sudah jelas ya teman-teman di kalimat pertama. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, undang-undang yang mengatur haki apa sih? Nah, haki itu hak kekayaan intelektual. Nah, undang-undang atau disingkatnya UU ini memulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 diatur dengan peraturan pemerintah. Menghargai karya. Kenapa sih kita harus menghargai karya? Nah, sini nih kita harus mengetahui ya teman-teman ya, bahwa kita membuat sesuatu itu pasti ada effort ya teman-teman. Kita mengorbankan sebuah waktu, mengorbankan sebuah ide ya teman-teman, dan mengorbankan satu lagi uang ya teman-teman dalam membuat sesuatu ya. Untuk menghargai kreasi orang lain, pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehakiman membuat salah satu undang-undang hak cipta atau UHC dan hak atas kekayaan intelektual guna melindungi hasil karya ciptaan dan intelektual. Hal tersebut berlaku atas perangkat lunak atau software. Nah, ini yang tadi kita bilang di awal, kenapa sih kok ada materi seperti ini? Nah, sebenarnya ini materinya untuk umum ya teman-teman ya, bukan untuk materi pembelajaran aja, tapi untuk kita belajar juga nih masalah hak itu seperti apa sih teman-teman. Nah, gitu ya. Next, mengcopy secara tidak sah atau illegal copy. Mengcopy atau menyalin isi software dari media penyimpanan satu ke media penyimpanan lainnya adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh pengguna komputer. Nah, kemudian ada lisensi khusus ya. Nanti kita bahas secara detail di belakang. Lisensi yang biasanya harus dibayar mahal karena untuk menghindari produk bajakan yang beredar. Dengan adanya hak kekayaan intelektual, ya pihak dari pembuat lisensi produk tersebut bisa saja melakukan sidak kepada si pengguna. Kenapa sih seperti itu? Next, perangkat lunak atau software apa aja sih yang sering dilakukan dilakukan sebuah pembajakan ya. Yang pertama itu ada program sistem operasi atau Windows, program antivirus, program desain grafis, program Microsoft Office, program permainan atau games. Nah, ini kita bahas di belakang nih. Apa saja yang dijadikan illegal copy? Nah, biasanya itu program sistem operasi Windows. Nah, biasanya para pengguna menggunakan illegal copy pada instalasi laptop atau PC untuk masalah sistem operasi
untuk menjalankan perangkat nih. Jika kalian punya laptop atau PC tidak ada sistem operasinya, otomatis kalian tidak akan bisa melanjutkan pekerjaan kalian gitu. Misalkan kalian punya gelas tapi nggak ada airnya gitu, nah itulah kalian jadi nggak bisa minum, seperti itu contoh signifikannya ya. Nah, perbedaan produk lisensi dan bajakan tuh kayak apa sih? Nah, seperti ini. Di sebelah kiri kita sudah ada gambar contoh ya teman-teman. Sini Windows Edition Windows 10 Pro Activation. Windows is activated with a digital license linked to your Microsoft account. Nah, di sini sudah ada lisensinya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau yang bajakan di pojok kanan monitornya tuh ada nih activate Windows, go to setting to active Windows. Nanti dia akan meminta serial number. Apa sih serial number? Nah, serial number adalah seperti ini ya. Serial number atau license key adalah kode atau angka yang dihasilkan oleh EasySoft license server. Jadi kuncinya adalah kombinasi dari nomor mesin dengan beberapa informasi yang dapat digunakan untuk pendaftaran suatu program software atau aplikasi. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Nanti kalau misalkan seperti gambar ini nih, yang kanan ini nih, aktif Windows, go to setting to active Windows. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman. Enter a product key. Your product key should be in an email from whoever sold or distributed Windows to you, or on the box the Windows DVD or USB came in. Nah, nanti dia ada 16 angka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 angka ya teman-teman. Nanti dia kalau kalian punya beli lisensinya, nanti ada serial numbernya di sini teman-teman. Nanti serial number itu akan ditaruh di sebelah sini. Oke, sudah mengerti ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau produk yang kita pakai tidak memberi lisensi, apakah itu bajakan? Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, di sini ada yang namanya trial produknya. Kenapa sih harus trial produk? Nah, jika kalian memakai sebuah program atau software perangkat lunak di PC kalian, jika kalian tidak membeli sebuah lisensi, maka yang terjadi adalah seperti ini, trial 90 hari. Ya, teman-teman ya. Maka terbatas pemakaian kalian, terbatas nih. Ada jangka waktunya trial 90 hari. Gitu, teman-teman. Jadi misalnya kalian punya waktu hanya 3 bulan dalam menggunakan produk tersebut. Jika kalian ingin memperpanjang, kalian harus membeli lisensinya teman-teman gitu. Jadi jika kalian membeli lisensinya, dia akan dijadikan secara permanen gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, thanks for watching. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pokoknya subscribe, komen, share juga materi ini agar orang-orang di sekitar kalian bisa tahu ilmu baru, pengetahuan baru ya teman-teman. See you in the next video.